Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B ada 8 second, maka cepat rambat gelombang 8/8. Tunggu teman-teman, saya mikir dulu. Ingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Oke, ini ada soal gampang nih guys. Ya, ada soal gampang. Nih, gelombang nih ya. Gue harusnya udah lupa ya terkait dengan gelombang rumusnya. Tapi gue modal logik aja ya, karena gue mainnya logik. Lihat. Oke, gue gambar aja deh. Kenapa gue flip? Gue gambar nih. Gampang ini guys, gelombang atau lihat nih ya. Oke, kan naik turun. Ini kan gelombang nih. Biasa di sini kan waktu T dalam kurung second. Oke, ini jarak A, ini jarak B. Saya siapin ini tidak. Nih guys, nih katanya jarak A ke B itu 8 second, 8 detik. Kalian tahu gak sih gelombang itu apa? Izin keluar, iya. Gelombang itu apa sih? Nih, kalau tadi nih matematika ya, fokusnya kan satu lingkaran 360. Gelombang juga sama. Nih, gelombang itu dianggap satu kali gelombang ketika dia dari satu titik ini. Nih ya teman-teman ya. Satu titik ini ke titik ini. Jadi ketika dia udah 2 kali naik, dia udah kayak gini intinya. Ini tuh satu gelombang guys. Sama aja kayak matematika, lingkaran tapi beda digeserin dikit bawahnya. Satu bukit satu lembah, betul. Nih, ini gelombang. Satu bukit satu lembah. Nah, ini gelombang. Nah, lihat gak di situ soalnya? Jarak satu lembah atau satu bukit ya, itu 4 meter. Ini 4 meter. Nah, kalau ini 4 meter, ini setengah ini 4 meter, berarti ini berapa? Panjang totalnya berapa? Ayo. Kalau setengahnya aja 4, setengahnya dikali 2 teman-teman. Jadi 8 meter. Karena setengahnya 4. Itu pintar teman-temanku. Satu gelombang 8 meter. Jadi ini ada berapa gelombang? Dari A ke B. Dari A ke B ada 2 gelombang. Oke? A ke B ada 2 gelombang. Yang panjangnya berapa berarti? 4 dikali 1, 2, 3, 4. 16 meter. Nih, saya nggak pernah ngafal rumus. Tapi lihat. Cepat rambat. Lihat hasilnya di bawah apa? Meter per second. Ya. Ini tuh gampangnya fisika guys, karena di sini tuh ada rumusnya. Di satuannya tuh, ini satuan tuh rumus guys. Satuan tuh rumus nih. Meter per second. Cepat rambat A kalau nggak salah. A atau V kalau aku lupa deh. Cepat rambat meter per second. Mana sih yang satuannya meter? 16. Mana yang satuannya second? 8. 16 bagi 8 2 meter per second. Kelar. Waduh. Tuh, ini nih. Aku udah lama banget gak belajar gelombang guys. Tapi soal ini gampang. Kita coba lihat, ada gak ya jawabannya? Lihat halaman. Semoga ada jawabannya. Ini tadi. Artinya jawabannya 2 ya. Terus ntar tiba-tiba salah anjay. Udahlah, ya ampun pakai YouTube lagi. Ya Allah, panjang kali caramu kak. Nih, lihat tuh. Nih, dia pakai rumus nih, V sama dengan F kali lambda. Udah nggak usah F kali lambda, udah intinya 8 bagi 4 atau 16 bagi
bagi 8, 2, no. Sama kan jawabannya? No, sama kan? Caranya simpel nggak? Simpel. Dasarnya logik. Nih, lihat nih cara dia nih. Allahu Akbar. No. Sama. Jadi sebenarnya kalau belajar yang hitung-hitungan gitu, cari aja logiknya. Udah, percaya sama gue. Pantas aku lihat diri gak paham, ya kan? Kenapa? Karena dia tuh gini, kalau dia menjelaskannya secara rumus, orang tuh cenderung akan menghafal. Dan itu yang gak baik sebenarnya. Karena kalau kalian menghafal, gak akan ada gunanya fisika, gak akan ada gunanya matematika, gak akan ada gunanya kimia karena kalian hafal. Apa gunanya gelombang-gelombang kayak gini? Pahami aja logiknya kayak gimana, kalian bisa jawab semuanya. Guru kebanyakan kayak dipercaya benar kan? Oke, dan terakhir ya, integral terakhir. Gue coba cari soal integral. Kak, materi UTBK banyaknya materi tadi kak? Materi UTBK banyaknya? Sebenarnya rumus buat mempersimpel, iya, tapi terlalu banyak rumus. Makanya jangan hafal rumusnya, hafal aja pola pikirnya. Anjay. Banyak kali. Guys, ke toilet bentar ya. Mau buang air. Nih, udah banyak nih soalnya nih. Anjay. Gelo bro nih. Gelo. Sabar ya. Mau dosen smart nih ya. Kita ke toilet dulu. Kalian ambil minum dulu ya. Integral nih sebenarnya aku akan bahas dua. Yang pertama diferensial, yang kedua integral. Karena kalian nggak akan bisa ngerti integral kalau kalian nggak ini diferensial. Kamu udah belajar? Iya, katanya. Toilet bentar. Gue keluar dulu ya, nanti kalau enggak, ini tinggal dikit lagi dah. Setahu gue integral tuh tinggal nambah-nambah gak sih? Integral tuh naikin pangkat kan, diferensial nurunin pangkatnya enggak? Ya nggak sih? Iya, benar. Mau ada dosen smart? Yes, of course. Oke, kita coba cari soal diferensial dulu. Soal diferensial. Nih, ya. Sorry, yang ini aku kurang mana? Loh, nggak apa-apa. Ini gampang nih, beneran. Aku kasih cara gampangnya gampang. Atau, enggak, bukan diferensial. Nama gampangnya turunan. Nah, ini ada nih. Venom. Diferensial itu turunan, benar. Jadi integral itu naikan, diferensial itu turunan. Benar. Enggak usah ini. Aku kasih ke teman-teman pemahaman yang mudah aja terkait diferensial dan integral. Nih. Ingat diferensial itu, diferensial itu apa? Turunan, oke? Okay? Diferensial sama dengan turunan. Maaf ya, tulisannya lagi jelek banget karena mau cepet-cepet, oke? Diferensial itu kan turunan. Nah, banyak tuh soalnya kayak gini nih. Fx, nah ini nggak usah diperluin, fx emang fungsi, itu tuh fungsi, ya. Fx sama dengan 10x pangkat 4 ditambah 50x pangkat 3 ditambah 2y. Oh, pusing aku kak. Pusing, bingung. Ingat, diferensial turunan. Apanya sih kak yang mau diturunkan? Pangkatnya. 10x pangkat 4, kamu mau turunin pangkatnya ke bawah. Sementara 50x pangkat 3 juga kamu mau turunin pangkatnya ke bawah. Nah, apanya yang harus diturunkan? Itu tergantung apa isinya ini, guys. Ini isinya apa? X. Maka y-nya kamu nggak perlu turunin. 2y tetap di sini.
Kamu nggak usah apa-apain dia-nya. Kenapa? Karena ini X. Sampai di sini paham? Paham harusnya. Gimana sekarang cara menurunkannya? Gini. Nah itu udah ada yang bisa jawab. Gini. 10x pangkat 4. Kamu mau turunin, berarti ini kan pangkatnya harus dikurangin kan. Intinya pangkat akhirnya tuh akan dikurangin 1. Karena kamu turuninnya 1 kali. Oke. Nih. 10x pangkat 3. Kamu akan kurangin 1. Oke. Tapi X yang kamu kurangin itu nggak hilang. Apa maksudnya nggak hilang? 4-nya ini kamu harus bawa dia ke depan dulu. Lag, emang nge-lag guys? Jadi gini aja, kamu bayanginnya gini aja. Kamu mau kurangin dia, tapi balik lagi, matematika harus apa? Equal. Kamu nggak bisa kurangin gitu aja tanpa ada efek apapun. Matematika harus equal. Oke. Jadi 10, kamu 4-nya kamu kali ke depan, kamu bawa ke depan. Dikali X 4 kurang 1. Ini. Jadi tinggal dikali 4 kali 10, 40 X pangkat 3. Ini diferensialnya. Jadi ini 40 X pangkat 3. Nah, di atas 40 X pangkat 3. Loh. Intinya, cara simpelnya gitu. Kamu mau kurangin pangkatnya di atas, maka kamu harus melakukan sesuatu dengan di depannya gitu. Simpelnya kayak gitu, teman-teman. Jadi ketika kamu mau kurangin 4 kurang 1, 4 ini kamu harus ngapain dulu? Kamu pindahin ke depan, kamu kali. Itu aturannya dalam diferensial. Tadi ada yang nanya, diferensialnya praktek sehari-hari gimana? Nggak tahu. Kalau diferensial saya nggak tahu. Sama integral. Integral sama diferensial itu dipakai buat penelitian, buat rumus. Tapi dalam aplikasi sehari-hari kalau kamu tidak mau dalam dunia pendidikan nggak akan kepake. Jadi dalam contohnya kayak gini gimana kak? Nih 50 X pangkat 3. Saya kan mau kurangin nih 3-nya. Oke, 3-nya mau dikurangin 1. Seperti yang tadi kita bilang, matematika equal, 3-nya harus dipakai dulu sebelum kamu mau kurangin. 3 dikali 50 X 3 kurang 1. 150 X pangkat 2. 150 X pangkat 2. Nah, pangkatnya turun nggak? Turun kan? Tapi nggak nggak langsung main turun gitu loh pangkatnya. Depannya juga pasti akan berubah. Beda sama ini. Ini nggak diapa-apain. Kenapa? Karena dia X. Oke, sampai di sini paham nggak? Ini turunan ini gampang, segini doang. Intinya yang di depannya apa, pangkat gedenya kamu jadikan pengali, pangkat kecilnya kamu jadiin sesuatu. Nah, sekarang contoh soalnya kayak gini. Nah, ini ada yang tricky. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Kok bisa diturunin sekali? Enggak, anggap soalnya bilang dia mau diturunin sekali. Gimana caranya yang ini kak? Sekarang ini lumayan tricky. 2x ini kan x pangkat 1 kan aturannya, tapi nggak ditulis aja. Oke. Satunya kamu kali ke depan. 1 dikali 2 x 1 kurang 1. 1 kurang 1 berapa? 0. 1 kali 2 2 x pangkat 0. X pangkat 0 berapa? Berapa sih pangkat 0 itu kak? Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? 2. Dari yang adanya x pangkat 1 sekarang udah x pangkat 0. Sekarang 3-nya gimana kak? 3-nya nggak ada x-nya sama sekali. Ada. Siapa yang bilang 3-nya nggak ada x-nya? Ada. 3x pangkat 0. Oke? 3x pangkat 0. Balik lagi, caranya sama.
0 dikali ke 3 dikali X 0 minus 1. 0 kali semuanya ya 0. Apapun yang dikalikan 0 jadi 0 kan? Tambah 0 sama dengan 2. Konsepnya sama. Dikurangin dan dikali. Nah, gini aja. Konsepnya sama. Kamu kurangin, terus kamu kali. Belakangnya nggak diubah-ubah? Enggak. Ini gampang, beneran. Ini diferensial. Nah, sekarang, tadi kan kamu udah belajar gimana cara menurunkan. Sekarang kamu gimana caranya naikin. Gimana? Buset, kenapa 3 jadi 0? Padahal cuma ngedip dikit, Kak. Ulang please. Oke. Nih. Kenapa 3 jadi 0? Kan 3 ini tadi dia ada X-nya juga kan, tapi nggak kelihatan. Kenapa dia nggak ada X-nya? Kenapa dia ada X-nya? Karena dia tuh X pangkat 0 sebenarnya. Tapi nggak ditulis aja. X pangkat 0 itu kan 1. Ya kan? Dia nggak ditulis aja. Makanya 3 itu sebenarnya ada X-nya. Tapi X pangkat 0. Jadi kalau mau ditulis tuh kayak gini. 3X pangkat 0, ini 2X pangkat 1. 2X pangkat 1, 3X pangkat 0. Tapi nggak ditulis. Nah, sama caranya kayak tadi. 3X pangkat 0. Kamu mau kurangin 0 ya kan? Diturunin dong. 0 kurang 1. Tapi sebelum diturunin, 0-nya kamu harus kali ke depan. Apapun yang dikali 0, hasilnya 0. 0 kali 3 kali, mau ini X pangkat minus 1 kek, pangkat minus 99 kek, udah dikali 0. Ya hasilnya tetap 0. Gimana? Paham? Nih, makanya sini 0. Oke, nih, sekarang integral. Ya. Nih, gampang guys. Integral itu adalah lawan dari turunan. Integral dari 5. Berapa integral dari 5 dx? Nih, biasanya kayak gini soalnya. Integral dari 5 ds, ya 5x. Tinggal ditambahin x ya. Integral dari 7 dx, ya 7x. Integral dari 10x. Nah, ini udah beda. Tadi awalnya dia konstan. Kalau dia konstan, tinggal ditambahin x ya. Karena dia konstan. Jadi anggapannya dia belum ada apa-apa. Dia x-nya tuh masih pangkat 0. Nih, masih 0 gitu ya. Dia mau ditambahin 1 ya tinggal tambahin x pangkat 1. Kelar. Nggak ada apa-apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya pangkatnya udah ada? Contoh, integral 12x pangkat 2. Bah, mau dinaikin ke pangkat 3. Gimana caranya, Kak? Bingung saya. Saya juga bingung. Gini caranya. Bentar, kenapa bisa? Oke. Yang konstanta nanti dulu deh. Ngerti yang ini dulu. Kalau yang ini udah ngerti, konstanta pasti ngerti. Yang ini dulu. Ya. Nih, gini caranya. Ingat gak? Kalau yang di sebelah, D itu apa? Kak, D itu artinya different apa ya? Ini tuh tanda bahwa ini yang harus diintegralkan. Jadi kalau tadi ini fx, berarti kan yang harus diturunkan x-nya. Sama, dx juga yang harus diturunkan, yang harus diintegralkan itu x-nya. Ngerti nggak, Kak? Kalau fx di sini, berarti x-nya yang harus dinaikkan. Diturunkan, sorry. Turunan. Makanya dia ada fx. Fungsi ke x. Nah, kalau dx, berarti kita tahu bahwa yang harus dinaikkan adalah x-nya. Kalau misalnya dia kayak gini, Kak, 12x pangkat 2, tapi tulisannya dy, maka Kakak nggak perlu ngapa-ngapain 12x-nya. Dia tetap aja 12x pangkat 2.
Karena dia nggak mau dinaikkan y-nya. Paling kakak tinggal tambahin y di sini. Jadi ini tuh cuma orientasi, apanya yang harus dinaikkan atau apanya yang harus diturunkan. Gitu. Nah, kenapa tadi kalau misalnya, nih ya, aku kasih contoh. Udah habis halamannya guys. Nih, contoh. Integral 5 dx. Nah, kayak gini tadi. Kenapa ini tiba-tiba jadi 5x, Kak? Jawabannya sesimpel ini. Di sini ada x-nya nggak? Enggak. Mau dinaikkan biar ada x ya. Jadi 5x. Nah, jadi. Contoh. 12y dx. Di sini ada x-nya nggak? Nggak ada. Dinaikin. 12y x. Contoh. 12y kuadrat tambah 5y kuadrat dx. Di sini ada x-nya nggak? Nggak ada. Jadi jawabannya tinggal 12y kuadrat x ditambah 5y kuadrat x. Gimana? Sampai sini paham nggak? Ini penjelasan paling sederhananya dulu. Kalau dia tidak ada apapun yang di belakangnya, tinggal ditambahin. Paham? Oke, sekarang kita mulai ke soal yang real. Nih, soal real. Integral 12x kuadrat ya. Coba. Dikurang 4x ditambah 1 dx. Nih, ini soal yang utuh nih. Enggak, yang tadi tuh jarang lah. Masa ada soal ujian kayak gini, gampang banget. Ya, nih. Gimana caranya? Oke. Perlu teman-teman tahu bahwa kalau dia x-nya sama, berarti kan x-nya harus ditingkatkan. Jadi, ekspektasi akhirnya, x-nya ini akan pangkat 3 di sini. Oke? X-nya akan pangkat 3. Nah, ingat, diferensial tadi apa? Turunan. Oke? Saat diferensial turunan, pas turun, pangkatnya dikurangin, pangkat dikurang, habis itu sisanya dikali. Iya nggak? Ini kan stepnya tadi buat diferensial. Pangkat dikurang, sisanya dikali. Contoh yang kayak tadi. 10x pangkat 4. Pangkat dikurang 1, 4 kurang 1, 3. Terus sisanya dikali, 4 kali 10, 40. Paham? Sampai di sini paham? Kalau diferensial kayak gini? Paham nggak, teman-teman? Paham, oke. Nah, berarti lawannya tinggal kebalikannya aja. Pangkat ditambah, sisanya dibagi. Nih, udah kelar. Ini integral, ini diferensial. Ini ini naikkan, ini turunan. Contoh, kita langsung coba gimana Kak caranya. Nah, nih, langsung kita coba ya. Pertama, 12 x-nya ditambah 2 tambah 1. Oke, ditambah kan? Ditambah. Sisanya dibagi. 2 tambah 1 berapa? 3. Udah, 12 bagi 3 berapa? 4. X 2 tambah 1, 3. Kelar. Lah. Gimana? Ini kan dari sini diturunkan jadi ini. Sekarang kalau ini kita mau naikin lagi, harusnya sama dong. Coba teman-teman naikin lagi. X dinaikin. Ini kan tadi dinaikin jadi 4x pangkat 3. Sekarang mau diturunin lagi. Coba, berarti kan 3 kali 4 dulu. 3 dikali 4
X 3 dikurang 1. 3 kali 4 12. X pangkat 2. Sama nggak sama yang ini di awal? Sama kan? Mau dia dinaikin, mau dia diturunin sama. Udah dapat? Ini hasil turun, hasil naiknya. Oke, kita taruh dulu di bawah. 4x pangkat 3. Oke, sekarang kita ke yang kedua. Minus 4x, oke? Integral. Minus 4x. Gimana caranya, Kak? Sama aja. X, ini kan pangkat 1 ya. Ditambah 1. Ya kan? 4-nya dibagi berapa? 1 tambah 1, 2. Sama dengan 2x pangkat 2. Minusnya jangan lupa ya. Jadi minus 2x pangkat 2. Intinya kalau teman-teman ragu sama hasilnya, turunin lagi aja gitu. Saya ragu ke sama hasil. Oke, kita turunin lagi. 2 kali 2. 2 kali 2 x 2 kurang 1. 4x. Sama kayak di atas. 4x. Nih hasil turunannya juga 4x. Minusnya tetap ditaruh di depan nih. Sebenarnya kalau teman-teman mau cara benarnya, ini tuh minus 4. Ini harusnya minus 4 nih. Itu cara benarnya. Nah sekarang 1 plus 1. Dia nggak ada x-nya kan? Sama kayak ini tadi. Plus 1 dia nggak ada x-nya nih. 1. Berarti tinggal ditambahin x. Tambah 1x. 1x itu ya x aja. Ini hasil integralnya. Biasanya ditambah C di belakang. C itu konstanta apapun. Default lah buat menjawab integral. Nih. Nih sok, kalau mau di screenshot sok. Kalau mau screenshot lagi diferensial sok. Nih, kalau mau screenshot caranya, sok. Pangkat ditambah, sisanya dibagi. Pangkat dikurang, sisanya dikali. Segampang itu. Percaya sama aku. Aku bahkan udah lama gak megang kalkulus. Segampang itu, teman-teman. Yang penting teman-teman hafal apanya? Konsepnya. Jangan hafal rumusnya. Karena kalau teman-teman hafal rumusnya, ya pasti berat. Aku dari dulu cuma hafal konsepnya doang. Cuma ngerti konsep. Mantapnya tadi, ya kan? Gitu. Makanya aku tuh kalau ngajar pasti selalu ngasih. Enggak selalu. Jadi tergantung gini. Kayak kemarin aku ngajar anak UGM kelas internasional gitu ya. Ya aku tahu dia gak bisa bahasa Indonesia. Ya berarti aku gak mungkin ngejelasin dalam bahasa Indonesia yang mudah. Aku pasti jelasin dalam bahasa Inggris yang complicated. Tapi kalau misalnya aku ngobrol orang yang misal awam banget terkait IT mau diajar, ya gak mungkin aku ngobrol bahas hal-hal bahasa Inggris yang berat. Bahkan hardware pun aku bilangnya perangkat keras gitu. Kadang yang bikin bingung yang minus 4 dibagi 2. Oke. Nih, banyak orang yang bingung gitu. Minus dibagi minus, plus dikali plus. Susah. Konsepnya gini aja, teman-teman. Minus itu utang. Anggap minus itu utangmu. Ya. Kamu punya utang